Halo adik-adik kelas 11, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita membahas mengenai jaringan ikat ya, masih pada jaringan hewan. Nah, kita lihat dulu apa sih fungsi dari jaringan ikat? Ada beberapa fungsi karena nanti jaringan ikat ini terdiri dari beberapa macam jaringan ya adik-adik. Oke, kita lihat yang pertama, fungsi dari jaringan ikat adalah dia menghubungkan nanti antara jaringan yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi sebagai penghubung, kemudian atau pengikat, kedua, jaringan ikat ini sebagai penunjang atau berperan untuk menyokong, antara jaringan yang satu dengan jaringan lainnya. Oke, selanjutnya mengatur suhu tubuh, kemudian untuk pertahanan atau perlindungan, serta untuk regenerasi sel. Sekali lagi nanti fungsi ini dilakukan oleh beberapa jaringan yang merupakan jaringan ikat ya. Jadi jaringan ikat itu ada macam-macamnya nanti adik-adik ya. Sekarang kita lihat dulu apa sih penyusun dari jaringan ikat. Kalau kita lihat di sini ada gambar. Oke, di sini kayaknya penuh banget ini untuk jaringan ikat. Ternyata memang tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama adalah sel, kemudian ada yang disebut dengan matriks. Matriks ekstraseluler, matriks itu cairan ya adik-adik ya. Sementara sel berupa padatan. Nah, kita lihat dulu untuk sel penyusun jaringan ikat itu ada banyak. Ini yang paling utama. Pertama adalah fibroblas ya. Kita lihat di sini. Nah, sel ini berfungsi untuk sekresi. Kemudian juga berperan dalam sintesis protein pada serabut. Kemudian ada yang disebut dengan makrofag sebagai pelindung, ini fungsinya karena dia bisa bekerjanya secara fagosit. Jadi dia akan memakan nanti musuh ya, di mana dia akan bergerak secara ameboid si makrofag ini. Nah, sel penyusun yang berikutnya adalah mast cell atau sel tiang. Dia akan menghasilkan histamin dan heparin, di mana heparin ini penting untuk mencegah pembekuan darah ya adik-adik ya. Kalau kita luka, nah lukanya itu nanti di sana ada peran heparin di sana mencegah pembekuan darah. Kemudian ada histamin mengatur permeabilitas kapiler darah. Nah, untuk berikutnya ada sel plasma. Hubungannya dengan nanti pertahanan juga karena dia akan menghasilkan antibodi ya, adik-adik. Leukosit juga bagian dari sel darah, nanti jaringan darah berperan dalam pertahanan tubuh dari benda asing. Nah, kemudian sel lemak ini akan berperan sebagai cadangan makanan dan ada sel mesenkim. Ini sel yang bersifat embrional, dia belum mengalami diferensiasi. Nanti sel mesenkim ini ya contohnya nanti menyusun sel lemak sebenarnya adik-adik ya, jaringan lemak. Nah, itu untuk penyusun yang merupakan sel. Sementara penyusun berikutnya adalah matriks ekstraseluler di mana matriks ini nanti berupa serat dan ada yang disebut dengan substansi dasar adik-adik ya. Substansi dasar di sana ada protein. Nah, matriks yang paling nanti sering kita bahas adalah serat. Nah, di mana serat ini tersusun dari protein, ada yang disebut dengan kolagen, oke, serat atau serabut kolagen, serabut elastin, dan retikuler. Nah, kita lihat dulu ini contohnya atau pada gambarnya. Ini kolagen. Oke, kalau kita lihat bentuknya lebih tebal adik-adik ya, yang ini. Karena kolagen memang ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan berwarna biasanya lebih putih dan dia tidak elastis. Ini memang berwarna kuning karena hanya berupa gambar untuk membedakan adik-adik ya, tapi memang s s jelas sekali di sini ukurannya lebih besar, kemudian dia lebih kuat kalau secara susunannya. Kemudian elastin. Nah, di sini dia lebih tipis daripada kolagen. Oke, warnanya lebih kuning dan dia lebih elastis ya, sesuai dengan namanya.
Kemudian serat ketiga adalah retikuler di sini. Nih, seperti jala, kemudian dia lebih tipis daripada kolagen dan elastin. Oke, tapi dia tersusun dari serabut kolagen juga adik-adik ya. Protein kolagen, protein. Nah, itu tadi untuk serat yang menyusun matriks. Sekarang kita lihat jaringan ikat tadi macam-macamnya berdasarkan struktur dan fungsi. Nah, berdasarkan struktur dan fungsi dibagi lagi nanti menjadi jaringan ikat. Oke, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, kemudian jaringan tulang, jaringan lemak, dan jaringan darah. Oke, sini ya. Ini kalau untuk kartilago berarti jaringan tulang. Kemudian di sini ada ini jaringan darah, ini jaringan lemak. Oke. Kemudian ini tadi jaringan ikat. Jaringan ikat padat dan longgar. Tulang ini tulang. Oke. Sekarang kita masuk pada masing-masingnya. Jaringan ikat longgar. Oke, yang penting di sana bahwa jaringan ikat longgar itu berperan dalam dia membungkus organ tubuh. Kemudian pembuluh darah dan saraf. Karena dia juga akan berperan sebagai pengisi, kemudian penunjang dan bantalan sesuai dengan tadi struktur penyusunnya ya. Nah, penyusunnya tersusun dari serat kolagen, ingat ya kolagen tadi kuat, dan elastin. Nah, tapi susunannya ini longgar adik-adik ya, makanya disebut jaringan ikat longgar. Nah, dia juga memiliki tadi jaringan tiang, tadi yang menghasilkan histamin dan heparin adik-adik ya. Juga ada sel darah putih di sana dan ada makrofag. Nanti ini berperan untuk pertahanan tubuh ya dari benda asing. Nah, kemudian kita lihat jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini tersusun dari serabut kolagen juga, tapi yang padat. Nah, contohnya apa? Nanti yang membungkus otot yang disebut dengan ada tendon dan ligamen. Nah, di sini komposisi penyusunnya itu serabut yang lebih banyak dibandingkan sel ya. Jadi serabutnya ini lebih banyak. Nah, kemudian kita lihat jaringan ikat padat itu nanti ada yang disebut dengan jaringan ikat padat teratur, ada yang tidak teratur. Contoh yang tidak teratur ini pada fascia. Oke, itu selaput pembungkus otot, sementara tendon dan ligamen ini pada ikat padat yang teratur ya. Tendon menghubungkan otot dan tulang, sementara tulang dengan tulang di sana adalah ligamen, jaringan ikatnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan berikutnya yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang ini nanti ada tulang rawan atau kartilago dan ada jaringan tulang keras. Nah, jaringan tulang rawan nanti ada macam-macamnya lagi adik-adik ya, tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa. Sekarang kita lihat dulu tulang rawan itu sendiri. Penyusunnya adalah dari sel-sel kondrosit. Ya, ingat ya ini tulang rawan. Jadi selnya adalah sel kondrosit di mana kalau kita lihat pada gambarnya nanti, kondrosit ini berada di dalam lakuna. Lakuna nanti kita temukan juga pada sel tulang keras ya adik-adik. Nah, sel tersusun selain dari sel juga dari matrik adik-adik. Udah sebentar. Matrik. Nah, matriknya ini tersusun dari serabut kolagen dan serabut elastin ya adik-adik. Sehingga ya lebih kuat dan dia lebih elastis untuk tulang rawan. Nah, sekarang baru kita masuk kepada masing-masing tulang rawan itu sendiri. Oke, kita lihat di sini. Tulang rawan itu ada tulang rawan hialin, tadi, kemudian fibrosa dan elastis. Tulang rawan hialin contohnya pada hidung kita. Kemudian
tulang rawan hialin ini juga saat kita masih embrio, kerangka kita tersusun dari tulang rawan hialin adik-adik ya, bagian terbesarnya. Dan tulang rawan hialin ini matriknya kalau kita lihat di sini tidak ada yang seperti garis-garis rabut ya, karena memang matriknya tidak mengandung serabut. Oke, tidak mengandung serabut. Kemudian kita lihat fibrosa. Fibrosa di sini, oke yang ini ada matriknya sudah berupa serabut ada ya adik-adik ya. Nah, serabut kolagen penyusunnya. Ingat bahwa serabut kolagen itu kuat adik-adik ya. Tapi di sini serabut kolagennya padat, tersusun padat. Nah, sehingga tampak kaku. Contohnya pada sambungan antar ruas tulang belakang itu merupakan contoh dari tulang rawan. Nah, yang ketiga adalah elastis. Sini matriknya tersusun dari serabut. Serabutnya jelas serabut elastin. Contohnya pada daun telinga, pada laring, itu adalah tulang rawan elastis. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi itu tulang rawan, sekarang masuk kepada tulang keras. Nah, tulang keras ini tersusun dari sel-sel tulang keras yang disebut dengan sel osteon ya atau osteosit sebenarnya. Oke. Nah, itu berada di dalam matrik. Oke. Kemudian nanti matrik itu berupa apa sih? Berupa kolagen dan garam mineral, paling banyak kalsium kalau kita berbicara tulang keras ya. Nah, pada gambar ini kita lihat tulang keras sendiri ada dua macam nih, tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spons. Tulang kompak ini mengapa kompak? Karena matriknya lebih padat. Oke, jadi dia tidak berongga, lebih rapat ceritanya. Sementara tulang spons seperti ini banyak rongganya, sesuai dengan namanya spons. Itu jaringan tulang keras ya adik-adik. Nah, yang kemudian pada jaringan tulang keras, kita juga akan mengenal seperti ini sistem Havers, di mana gambarnya seperti ini. Yang bagian tengah adalah pembuluh darah. Oke. Di sini ada kanali pusat, ada osteosit. Oke, ini sel di mana itu berada di dalam lakuna dan ada saluran kanalikuli menghubungkan antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat jaringan lemak yang keempat ya. Nah, jaringan lemak berasal atau tersusun dari sel-sel lemak yang disebut dengan adiposit, sel-sel adiposit. Oke, ini dia contohnya jaringan lemak. Jangan bingung ya, kok hampir sama seperti jaringan tumbuhan. Ini penampilan atau penampakan dengan mikroskop. Kemudian, nah, jaringan lemak atau sel lemak ini sebenarnya berasal dari sel mesenkim yang tidak mengalami diferensiasi adik-adik ya. Nah, fungsi dari cadangan lemak untuk cadangan makanan dan membantu ya mengatur suhu kita, jadi menjaga kehilangan panas dari tubuh serta sebagai pelindung. Banyak lemaknya, kalau ini lebih terlindungi adik-adik ya. Kalau kita terkena pukulan bola, kalau yang ada lemaknya biasanya tidak terlalu sakit kalau mengenai tulang kita. Kemudian yang terakhir adalah jaringan darah. Nah, mengapa darah termasuk dalam jaringan ikat? Karena memiliki, ini alasannya adik-adik, memiliki matriks ekstraseluler, sehingga dia termasuk kepada jaringan ikat. Nah, matriknya apa? Di sini ada plasma darah. Ingat, plasma tadi sel ya, sel yang menyusun komponen jaringan ikat. Oke, kemudian sel-sel darah di sana ada eritrosit, leukosit, trombosit. Sementara plasma tadi tersusun dari air, garam, dan protein. Fungsi jaringan darah pasti adik-adik sudah tahu selain sebagai pertahanan, dia juga membantu nanti membawa oksigen, CO2, dan lain-lain adik-adik ya. Nah, nanti masing-masingnya akan dibahas pada sistem tubuh yang lebih detail adik-adik ya. Darah nanti pada sistem sirkulasi, peredaran darah, kemudian tulang nanti pada sistem gerak,
dan lain-lainnya. Semoga materi kali ini kalian cukup paham ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Salam.